أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوني. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Diana. Insya Allah kita semua yang menyimak dapat mengambil hikmah dari surah yang dibacakan, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Amin ya Rabb. Amin ya rabbal alamin. Ya. Sebelum kita menyimak ceramah dari Ustadz Doni, perkenankan saya membacakan latar belakang pendidikan dan pengalaman Ustadz Doni. Sebagian saja secara singkat, mohon maaf Ustadz. Saya yakin sebagian besar ibu-ibu di sini juga sudah mendengar ya, mengenal atau melihat di YouTube tentang Ustadz Doni Amir Sagaf. Beliau menempuh pendidikan di Pondok Modern Arisalah, Selahung, Ponorogo, S1 Sekolah Tinggi Manajemen Transportasi Trisakti, yang Muslim Leader Exchange Program di Melbourne dan Sydney, Australia Indonesia Institute pada tahun 2005, pendiri dan pembina Majelis Makbul Qur'ani, pengajar tadabur Al-Quran di beberapa masjid dan majelis taklim, antara lain Masjid Esparman, Bais TNI, Forum Silaturahim Majelis Taklim Setanggerang Kota, Masjid Agung Al-Azom, Kota Tangerang, Masjid Al-Hidayah Lipo Karawaci, Masjid Al-Waqifin Islamic Village, Masjid Raya Al-Ittihad Legenda Wisata Cibubur, Masjid Jami Al-Ukhuwah Palem Semi Karawaci, dan lain-lain dengan segenap pengalaman lainnya. Terima kasih. Insya Allah kita sudah menunggu. Mudah-mudahan sekarang acara puncak. Silakan Ustadz Doni untuk memberikan tausiah kepada kami. Baik, terima kasih Bunda Lara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين أما بعد. Ma'asyiral muslimat, ibu-ibu, para bunda yang dirahmati Allah, saya hormati Bunda Ratna sebagai ketua, selaku ketua BKLN ini ya, Bunda Kanduang Luar Negeri. Alhamdulillah, dan bunda-bunda semua, ya, alhamdulillah kita bisa berkumpul. Tadi saya mendengarkan betapa visi dan rencana-rencana
kegiatan Bunda Kandung luar negeri ini luar biasa. Memang bukan ingin rasialis ya, tapi banyak sekali yang para ulama Indonesia itu memang berasal dari Sumatera Barat ya. Bahkan kita kenal ada seorang munsyid ya, musnid ya, seorang perawi sanad ya. Ahlinya adalah merawikan sanad, itu musnid yang menjadi pengajar orang-orang Indonesia yang mengajar pertama kali di Masjidil Haram ya. Bahkan konon sempat menjadi imam juga. Nama beliau adalah Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Beliaulah yang menjadi guru bagi ulama-ulama berikutnya yang mengubah Indonesia ini, termasuk Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, itu juga demikian pula Buya Hamka. Jadi Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani itu adalah orang yang amat dihormati di Masjidil Haram. Dari namanya Al-Fadani kita tahu bahwa beliau berasal dari Padang, kota Padang atau dari Minangkabau ya. Jadi mengembalikan, tapi belakangan ya, sejak zaman modern ini kita melihat tradisi keulamaan itu agak berkurang dari Sumatera Barat ya, sehingga mudah-mudahan BKLN nanti bisa menjadi salah satu kontributor bagi kembalinya tradisi itu, tradisi dakwah yang luar biasa yang telah ditorehkan oleh putra-putra Sumatera Barat ya, di atas dunia, apalagi di Indonesia. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, masih ke bawah yang pagi nih, mohon maaf ya bunda-bunda. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, bunda-bunda sekalian, kita akan membahas hari ini mengenai Ramadan ya, wabil khusus 10 hari terakhir ini, dan bagaimana cara kita untuk mengoptimalkannya. Karena ini memang Allah sebut khusus ya 10 hari terakhir ini. Nanti kita buka. Saya mohon izin share screen di layar ibu-ibu semua. Mudah-mudahan disaksikan dengan baik ya. Mudah-mudahan nggak ada anehnya. Nah, baik. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, ibu-ibu semua, saya ingin memulai dulu dengan menetapkan cara berpikir kita tentang Ramadan, wabil khusus tentang iktikaf nih 10 hari terakhir ini ya. Karena mohon maaf ya, nanti mungkin dalam perjalanannya kita akan melihat jangan-jangan keliru selama ini cara kita memahami iktikaf 10 hari terakhir. Wabil khusus lagi nanti mengenai malam Lailatul Qadar itu ya, ibu-ibu ya, bunda-bunda sekalian. Saya ingin mulai begini. Nih ya. Jadi ibu-ibu ya, bunda-bunda sekalian, 2 hari raya kita, ya, Idul Fitri dan Idul Adha, itu banyak sekali kesamaannya. Bahkan hampir semuanya sama. Hanya polanya berbeda. Ya, tapi isinya atau filosofinya, hakikatnya sama. Ya. Saya ingin mulai begini. Saya kalau membawa atau membimbing jamaah umroh itu, selalu saya tanya kepada para jamaah itu, di latihan manasik saya tanya, siapa yang mau cium Hajar Aswad? Wah, semua jamaah antusias. Angkat tangan semua. Wah, saya Ustaz. Bahkan tidak jarang orang tuh bangga sekali bisa cium Hajar Aswad. Wah, alhamdulillah bisa cium Hajar Aswad gitu ya. Nada bicaranya kayak mau nangis gitu, seneng, bangga sekali. Nah, saya bilang kepada para jamaah itu, ibu-ibu, bapak, kenapa pengen cium Hajar Aswad? Nah, jawaban rata-rata jamaah adalah ya tentu saja karena sunnah Rasul, Ustaz. Ya, sunnah Rasul. Dan itu kan batu dari surga gitu. Jadi nanti nama kita tercatat di surga. Oke, saya bilang. Terus saya bilang begini. Nah, ada konsekuensinya ibu bapak sekalian, jamaah sekalian, kalau Anda kita semua ini ngotot karena pengorbanannya kan luar biasa. Bapak Ibu ya, mau cium Hajar Aswad ini gambar jadi. Saya yakin kita semua ingat ya bagaimana perjuangannya itu ya. Nih, mau cium Hajar Aswad, susahnya minta ampun. Apalagi kita orang Indonesia yang badan kita mungkin relatif kecil-kecil gitu ya. Harus berjibaku dengan orang-orang dari seluruh negara yang badannya besar-besar gitu, harus dorong sana dorong sini. Nah, kalau Bapak Ibu, saya bilang ke jamaah, kalau Bapak Ibu
bersedia, bahkan bangga, bisa berjibaku, sengotot itu pengen cium Hajar Aswad, ya, dan bangga nanti setelah cium Hajar Aswad, maka Bapak Ibu konsekuensinya pun juga harus bangga, harus ngotot, mau dan berusaha berkorban untuk juga melakukan sunnah Rasul yang sama mencium juga. Bahkan ini ya, beliau lakukan ribuan kali. Kalau Hajar Aswad cuma beberapa kali saja dalam masa hidup beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai sunnah. Beberapa kali saja, Bapak Ibu. Kalau yang satu ini, itu ribuan kali beliau lakukan. Yaitu mencium anak beliau, mencium anak kita sendiri. Itu sunnah yang ribuan kali Rasulullah lakukan. Gitu. Siti Fatimah itu sampai beliau dewasa, sampai punya anak, ya, setiap kali berjumpa dengan ayahnya, baginda Nabi Muhammad SAW dimanapun, ya, dicium telapak tangannya oleh Rasulullah, dicium keningnya. Ya. Kemudian kalau lagi dalam satu majelis diantarkan ke majelis tersebut, Bapak Ibu, ya, bahkan lebih jelas lagi nih. Ya, hadisnya ini kalau kita memang mengacu kepada sunnah Rasul dan surga, ya, ini hadisnya ini. Perbanyaklah mencium anak cucumu, karena imbalan dari setiap kali mencium anak cucu adalah surga. Setiap kali, ya Bapak Ibu. Jadi maksud saya ingin menjelaskan Bapak Ibu, jangan sampai kita keliru mengejar apa istilahnya, mengejar monumen, ya, mengejar apa? Simbol. Jangan sampai kita keliru mengejar simbol. Yang sebetulnya yang diperlukan itu adalah hakikatnya, karakternya yang diajarkan itu, Bapak Ibu. Ya, simbol ini kan simbol, ini Hajar Aswad ini simbol. Sebagaimana nanti Ramadan ini juga simbol. Maka itu dulu saya termasuk orang yang paling sedih akan habisnya Ramadan itu, Bapak Ibu. Ibu-ibu, maaf. Ya. Wah, Ramadan mau habis, sedih rasanya gitu ya. Tapi belakangan saya berpikir, keliru nih. Kenapa? Karena sebetulnya yang menyebabkan Ramadan itu ada, yaitu Al-Quran, nanti kita buka. Al-Quran ini masih ada bersama kita. Penyebabnya, sebabnya itu ada bersama kita. Ramadannya pergi, betul. Tapi penyebab Ramadan itu semulia itu ada sama kita. Dari dulu sampai seterusnya. Gitu loh. Jadi, alasannya tidak tepat kalau kemudian kita sedih, tapi kan nggak bisa bersama-sama. Nah, itulah simbol, Bapak Ibu. Ya, simbol. Nah, kalau kita keliru dengan simbol ini, kita terjebak dalam simbol saja. Hanya mencium Hajar Aswad saja, tapi dengan anak cucu nggak pernah dekat. Gitu ya. Rasulullah nggak begitu. Nah, demikian pula Ramadan kita ini, Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu lagi deh, ibu-ibu ya. Oke. Pelan-pelan kita masuk ya. Tadi dibacakan oleh Bundo Diana ya, surat kedua 185. Nah, ini dasar ininya ya, dasar ayatnya ya. Kita kembalikan dasar ayatnya supaya kita paham ya. Ramadan itu kenapa dan apa ya. Kita berpuasa itu karena apa. Jadi kita kembali dulu ke sini sehingga nanti tidak salah kita membawanya ke 10 hari terakhir ini ya. Ibu-ibu, kalimat Allah jelas tadi ya, dibacakan oleh Bundo Diana tadi. Kalimat Allah, auzubillahiminasyaitonirrajim. Mohon perhatian baik-baik ya, ibu-ibu. Ini kita akan melihat ayat kata per kata nih. Mohon perhatian, syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Allazi unzila fihil Qur'an. Oke? Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an itu petunjuk, kemudian penjelas dan pembeda. Nah, itu ya. Dalam tata bahasa Arab ada namanya waqaf nih, kalau ibu-ibu lihat nih, kecil ini huruf jim, ini waqaf. Waqaf ya. Dalam tata bahasa Indonesia agar mudah memahaminya, ini seperti koma, Bapak Ibu. Ibu-ibu, maaf Bapak Ibu lagi. Seperti koma. Jadi kalimat ini kalau diartikan dengan benar sesuai dengan konteks dan ininya ya, tata bahasanya ke dalam bahasa Indonesia, jadinya begini. Bulan Ramadan
adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Artinya Al-Quran ini yang membuat Ramadan itu dengan segala spesialnya, dengan segala efek spesialnya. Oke? Masih melanjutkan tentang Al-Quran. Al-Quran itu petunjuk bagi manusia, pembeda dan penjelas. Koma. Nah, nada bicaranya kan beda tuh. Ya, ada koma kan beda. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran itu petunjuk, penjelas dan pembeda. Maka, nah, setelah koma, maka faman syahida minkumus syahra faliyasum. Maka kalau Anda berjumpa dengan bulan ini, Anda wajib berpuasa. Gitu. Jadi dari kalimat itu kita bisa pahami dengan mudah sekali bahwa kewajiban kita berpuasa. Maka pertanyaannya di atas tuh, kenapa kita puasa? Kita berpuasa itu karena apa? Gitu. Karena perintah Allah, betul, karena perintah Allah. Tapi maksudnya kita berpuasa di bulan Ramadan ini beserta dengan seluruh kemuliaannya adalah karena turunnya Al-Quran, Bapak Ibu. Ibu-ibu. Ya. Karena turunnya Al-Quran. Maka itu Ramadan menjadi mulia. Maka itu kita puasa. Maka itu ada Lailatul Qadar. Maka itu ada kelebihan pahala dan lain sebagainya. Karena Al-Quran. Karena diturunkannya Quran. Itu ya. Nah, inilah yang kemudian menyadarkan saya, oh iya ya. Kalau Ramadannya pergi ya silahkan. Orang ini momentum saja Ramadannya itu. Ramadan adalah akibat saja dari sebabnya. Tidak masuk akal saya ini kalau saya sedih, ya kalau sedih wajar lah, mungkin nggak bisa merasakan apa. Tapi itu nggak apa ya, tidak beralasan, tidak paham berarti kita kalau sedih Ramadan itu pergi sedih itu ya nggak paham gitu ya, nggak paham apa karena sebetulnya yang menyebabkan Ramadan itu ada di sini bersama kita. Oleh karenanya kalau kita sedih kembalilah ke situ. Nah itu maksudnya, kembalilah ke Quran. Karena Quran yang menyebabkan Ramadan dengan segala bentuknya ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, nah awas jangan kita keliru seperti Hajar Aswad dan mencium anak tadi. Ya, Hajar Aswad dan mencium anak tadi. Silahkan kita mengejar Hajar Aswad, silahkan. Seperti Ramadan ini kita merasakan nikmatnya, silahkan. Tapi jangan lupa, ada yang lebih hakikat dari itu, yaitu Al-Qur'annya. Ya, sebagaimana Hajar Aswad tadi, ada sunnah yang ribuan kali Rasulullah lakukan, yaitu mencium anak dan cucunya sendiri. Baik. Nah, sekarang begini ya Ibu ya. Sama seperti Hajar Aswad tadi, kalau kita rela berjibaku ya, melawan badan orang-orang dari luar negeri yang besar-besar itu untuk demi bisa mencium Hajar Aswad yang yang sebenarnya hanya bagian sunnah kecil yang dilakukan Rasulullah. Nah, demikian pula kita bersedia berlapar dahaga dalam bulan Ramadan ini, ya, 30 hari penuh kita bersedia lapar dahaga, padahal ini hanya momentum saja. Maka harusnya seperti Hajar Aswad tadi, kita bisa lebih ngotot, bisa lebih bersedia untuk mencium anak dan cucu kita di rumah, karena itu tidak pakai pengorbanan yang besar. Demikian pula bulan Ramadan ini, logikanya ya, saya ajak berpikir, bahwa kalau kita bersedia untuk nggak makan, nggak minum, ya, tidak juga berhubungan suami istri dan lain sebagainya dalam bulan Ramadan ini, padahal bulan ini hanya turunnya Al-Qur'annya saja, Nah, bulan-bulan berikutnya kita harusnya lebih bersedia lagi untuk masuk ke dalam Al-Qur'annya, ya, karena itu tidak lebih sulit daripada bulan Ramadan ini, ibu-ibu. Ya. Ya, mudah-mudahan logikanya nyambung ya, ibu-ibu ya. Mudah-mudahan cara berpikir kita bisa jelas ya arahnya ya, cara berpikir kita. Jadi awas kita jangan tertipu pada euforia saja. Jangan lengah pada euforia saja, padahal sebetulnya hakikatnya tidak kita dapatkan. Nah, sekarang begini, ibu-ibu. Ya, kita berpuasa karena Al-Qur'an ini. Ya, kita tidak makan, tidak minum karena Al-Qur'an ini. Kita bersedia untuk sulit, untuk susah di dalam bulan Ramadan ini karena Al-Qur'an. Pertanyaannya sekarang gini, Al-Qur'an itu apa sih? Atau gini, Al-Qur'an itu yang mana sih? Nah, ya, sehingga kita tahu nih ya, nanti apa sih sebetulnya yang bakal kita akan harus lakukan di 10 hari terakhir ini ya. Al-Qur'an itu yang mana sih Al-Qur'an itu? Ya, apa sih Al-Qur'an itu sebetulnya gitu ya?
Kalau kita bilang, kalau ada orang tanya, Ustadz, Al-Quran itu mana? Ya, kalau ada bilang, oh ini Al-Quran ini seperti yang saya pegang ini, Al-Quran. Nah, maka ini bukan Al-Quran, Ibu-Ibu. Ini kitab Al-Quran atau mushaf Al-Quran, diambil dari kata suhuf, ya, lembar, tulisan Al-Quran. Itu dia, tulisannya. Tapi itu bukan Al-Quran. Nah, ya, awas, ini karena ini bulan turunnya Al-Quran. Ya, dan itulah yang menyebabkan semua kemuliaan. Jadi kita harus tahu dulu, Al-Quran itu yang mana sih? Yang mana Al-Quran itu? Nah, yang tadi itu bukan. Itu adalah mushaf Al-Quran. Kitab Al-Quran. Atau tulisan Al-Quran. Awas ya, jangan sampai keliru nih. Itu adalah tulisan Al-Quran. Lah, terus yang mana? Apakah tadi yang dibacakan oleh Bundo Diana? Bukan. Itu bacaan Al-Quran. Awas, itu bacaan Al-Quran. Ya. Wa iza quri Al-Quran. Apabila dibacakan Al-Quran. Artinya ada bacaannya Al-Quran itu. Bacaannya tadi yang dibacakan Bundo Diana itu. Itu bacaan Al-Quran. Nah, yang mana Al-Quran? Nah, ini kita akan masuk sedikit Ibu-Ibu untuk paham ya apa sebetulnya yang kita kejar itu apa. Ya. Boleh dibantu dibacakan mungkin Ibu-Ibu supaya Bundo-Bundo yang lain mendengarkan terjemahnya di surah-surah yang akan kita bahas. Mungkin Bundo Diana silakan. Terjemahnya saja, surah At-Taghabun, surah 64 ayat 8. Terjemahnya saja, Ustaz. Terjemahnya saja, ya. Ustaz. Bentar, Ustaz. Ya. Surah 64 ayat ke-8. Ini untuk kita Ayat tahu 8, ya. Ya, Al-Quran itu apa sih? Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada cahaya Al-Quran yang telah kami turunkan. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Iya, terima kasih Bu Diana. Jadi berimanlah kepada Allah, kepada Rasul-Nya, dan kepada cahaya, yaitu Al-Quran atau cahaya Al-Quran yang telah kami turunkan. Ya. Anzalna, allazi anzalna, yang telah kami turunkan. Jadi ini ya, cahaya ya, kita ambil dulu quote-nya, cahaya ya. Satu lagi, untuk lebih kuat lagi, silakan Bu Diana, mohon dibuka Quran surat keempat, An-Nisa, ayat 174. 4174. Ya. Surat di penghujung surat An-Nisa ini, agar kita tahu lebih kuat lagi, apa itu Al-Quran. Silahkan. Surat An-Nisa ayat 174 di penghujung surat An-Nisa ini. Di akhir. Masih di mute kayaknya. Ya, silakan. Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran yang amat jelas dari Tuhanmu, yaitu Nabi Muhammad yang diutus Allah disertai bukti kenabian yang amat nyata. Dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yaitu kitab suci Al-Quran, yang cahaya petunjuknya menerangi umat manusia. Ya, jadi kalimatnya sama ya, bunda-bunda, ibu-ibu ya.
wa anzalna ilaikum nuran mubina. Kalau tadi di atas at-taghabun wan nuril lazi anzalna. Anzalna. Kami turunkan. Ya, tadi surat kedua 185 tadi di awal, saya kembali sebentar ya. Nih. Syahrul Ramadan allazi unzila. Nah, diturunkan. Ya. Diturunkan Al-Qur'an. Sekarang kita Al-Qur'an itu apa? Ya, Al-Qur'an itu adalah cahaya. Ibu-ibu, ya. Cahayanya itulah Al-Qur'an. Kalau tadi kitabnya itu namanya mushaf. Yang dibaca itu bacaannya. Nah, tapi Quran itu adalah cahaya. Cahaya yang menjelaskan. Ini masih perumpamaan ini cahaya ini. Apa maksud dari cahaya itu? Apakah cahaya lampu? Apakah cahaya matahari? Gitu ya. Cahaya apa yang dimaksud? Nah, sekarang kita buka surat ke-6 ayat 25. Surat 6 ayat 25. Ya. Boleh juga Bisa saya bantu? Silakan. Bunda Dian. Bunda Dian. Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu, dalam kurung Muhammad, dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya, dan telinganya tersumbat. Dan kalaupun mereka melihat segala tanda atau kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, ini atau Al-Quran tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu. Iya, terima kasih Bunda Ratna. Jadi mohon perhatian ibu-ibu ya, ini penting sekali ya. Jangan sampai kita salah kaprah ya tentang Al-Quran itu. Jadi di antara manusia, kata Allah, wa minhum may yastami'u ilaik, ada yang mendengarkan bacaan Al-Quran dari Rasulullah. Ya, ini untuk kita tahu cahaya itu tuh maksudnya apa sih? Ya, wa ja'alna ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu, ini kata kuncinya. Tapi kami jadikan, walaupun mereka dengar Quran, bahkan dibacakan langsung oleh Rasulullah, ya, tapi kami jadikan di dalam hati mereka itu sumbatan, tutupan, sehingga, nah ini ya, sehingga mereka tidak memahaminya, tidak paham. Nah itu ya, nggak ngerti mereka Al-Quran itu apa sih? Dengar sih dengar, ya. Bahkan yang membacakan langsung Rasulullah, tapi tidak ada pahamnya. Sehingga cahayanya tadi tidak ada. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya. Dampaknya dari ketidakpahaman sehingga tidak ada cahaya tadi itu seperti orang yang dalam kegelapan nggak bisa lihat apa-apa. Maka itu kalimat lanjutannya tadi dibacakan oleh Bunda Ratna. Wa iyyarau kulla ayatin la yu'minu biha. Dalam kehidupan ini mereka melihat tanda kebesaran Allah yang kauniyah, tapi mereka tidak bisa melihatnya. Kenapa? Karena nggak ada cahayanya. Ya, jadi tanda kebesaran Allah itu ada di hadapan mata dia, mata kita, tapi karena nggak ada cahayanya kita nggak bisa lihat, nggak bisa lihat. Itu ibu-ibu. Ya. Hatta iza ja'uka yujadilunaka yaqul ladzina kafaru in hadza illa asatirul awwalin. Paling-paling mereka cuma nganggap Al-Quran ini ya, oke, cerita orang terdahulu ya, dipakai di masa lalu lah kira-kira begitu. Mereka nggak bisa lihat. Nggak bisa lihat. Jadi ibu-ibu, yang dimaksud cahaya itu adalah pemahaman Al-Qurannya. Kepahamannya. Itulah cahaya. Itulah yang membuat kita bisa melihat. Itulah yang membuat kita akhirnya tidak buta. Ya. Kenapa orang itu sedih dalam menjalani hidupnya? Kenapa orang kecewa dalam menjalani hidupnya? Kenapa orang stres dalam menjalani hidupnya? Karena nggak bisa lihat bahwa hidup ini bahagia. Nggak bisa lihat, ibu-ibu. Nggak bisa lihat karena tidak ada cahaya. Padahal cahayanya ada bersama dengan kita. Gitu ya. Nah, ini penting sekali ya. Ini penting sekali. Ya, memahami ini penting sekali. Karena ya, itulah memang Al-Quran itu cahaya. Ya, Al-Quran itu cahaya. Nah, cahaya itu adalah pemahaman, kepahaman ya, ibu-ibu. Oke. Jadi
Ramadan ini mulia karena turunnya cahaya Al-Quran ini kepada kita, ya. Dan kalaupun Ramadan pergi, Al-Qurannya, cahayanya masih ada bersama dengan kita. Kalau memang kita sedih, ya, arahkan kesedihan kita itu menjadi positif kepada Al-Quran, mencari cahayanya, mencari kepahamannya. Nah, itu maksudnya, Ibu-ibu. Ya, agar hidup kita ini bahagia kita menjalaninya. Oke. Baik, sekarang kita lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk nih. Ada apa dengan 10 hari terakhir? Ya. Kenapa kok dimension khusus nih, 10 hari terakhir? Kenapa begitu gitu ya? Nah, Ibu. Jadi tadi satu frame sudah kita bahas, sekarang kita bahas frame berikutnya, nanti kita gabungkan menjadi big picture ya, menjadi frame yang utuh. Nah, sekarang ada apa dengan 10 hari terakhir? Nah, inilah yang disebut dengan ilmu sabab musabab. Ya, ada istilah sebab musabab. Ada sebab, ada musabab lagi. Jadi sebabnya Ramadan itu mulia, Quran. Tadi ya. Sudah. Sebabnya Ramadan itu mulia, Quran. Ini Al-Quran sebabnya. Al-Quran. Nah, ada lagi musababnya. Yaitu sebab yang menjadikan sebab. Satu sebab yang menjadikan sebab kedua. Ya, jadi Al-Quran turun, jadi mulia semuanya. Termasuk kita diperintah puasa. Tapi kalau kita tarik ke belakang lagi, kapan Al-Quran itu turun? Nah, kapan dia turun untuk pertama kali? Itulah yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kalimatnya ada 2 kali disebut di dalam Al-Quran sebetulnya, Al-Qadar, malam Lailatul Qadar itu. Mungkin yang satu jarang didengar ya, yaitu surat Ad-Dukhan, surat ke-44 ayat 33. Ya. Mungkin nggak usah kita bacakan terjemahnya karena ini sudah lazim ya. Dan surat Al-Qadar tentu saja yang sudah kita sering dengar. Apa arsitek yang potensial? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami menurunkannya, ya, hu itu. Apa di situ? Ya itu Al-Quran. Ya, kalau kita buka terjemahan dimanapun pasti maksudnya adalah Al-Quran. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Atau dalam surah Ad-Dukhan sama juga ya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Ya, namanya lailatin mubarakah kalau di surat Ad-Dukhan ya. Sama juga yang diturunkan hu. Apa itu hu? Itu adalah Al-Quran. Ibu-ibu, ya, Al-Quran. Nah, jadi ibu-ibu, Ramadan itu secara umumnya, tapi secara lebih spesifiknya ada satu malam di 10 malam terakhir itu yang ketika malam itulah diturunkan Al-Quran. Kenapa 10 hari terakhir? Karena banyak sekali relativitasnya. Karena Al-Quran yang dimaksud ini adalah Al-Quran yang turun dari Allah, dari Sidratil Muntaha ya, dari Lauh Mahfuz itu kepada langit dunia, kepada malaikat Jibril. Jadi bayangkan Al-Quran itu sudah turun kepada malaikat Jibril. Nah, malam turunnya itulah bahkan Rasulullah pun tidak tahu kapan malamnya. Kenapa? Ya relatif. Tentu saja. Bayangkan dari langit dunia dari langit yang ke-7 ke langit dunia itu hitung-hitungannya secara matematika itu bisa betul-betul memang 10 malam itu turunnya itu. Jangan-jangan di 10-nya gitu ya. Bukan hanya pada malam 27 saja gitu ya. Nah, ini kita mulai masuk nih ya cara berpikir tentang Lailatul Qadar. Nah, ibu-ibu baru setelah di langit dunia, setelah dipegang oleh malaikat Jibril itu Al-Quran, kemudian turun secara bertahap kepada Rasulullah, dimulai juga kebetulan di bulan Ramadan, yaitu pada tanggal ke-17 itu dalam riwayat yang banyak. Jadi malam nuzulul Quran yang biasa kita tahu itu 17 Ramadan itu bukan malam Lailatul Qadar. Ya. Itu malam turunnya Al-Quran dari malaikat Jibril kepada Rasulullah. Yang turunnya itu dicicil ya. Ya, satu demi satu sesuai dengan apa yang terjadi kepada Rasulullah. Ya, turun ya. Nah, diawali dengan surah Al-Alaq itu ya. Surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Al-Qur'annya
awalnya ya turun dari Allah kepada malaikat Jibril, itulah yang malam Lailatul Qadar ya. Awas, ada perbedaan di situ ya Ibu-ibu ya. Kalau kita tidak paham, keliru nanti cara berpikirnya. Kalau ada orang tanya kita nggak bisa jawab. Kalau anak-anak kita tanya kita nggak bisa jawab. Kok nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan? Padahal Lailatul Qadar itu 10 akhir Ramadan. Mana yang benar? Nah, jadi turun dari Allah kepada malaikat Jibril di langit dunia pada malam Lailatul Qadar yang kita tidak tahu persisnya yang mana. Kemudian turun kepada Rasulullah secara berangsur, itu dimulai pada malam 17 Ramadan. Ya, Ibu-ibu. Oke, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maka itu Allah bersumpah demi 10 malam ini. Makanya kita bahas ini. Karena penting sekali, karena Allah sampai bersumpah dengan malam itu. Walayalin asyar pada surah Al-Fajr, surah 89 ayat yang kedua. Demi malam yang 10. Maksudnya malam 10 akhir bulan Ramadan ini. Ya, Ibu, malam 10 akhir bulan Ramadan ini. Nah, disinilah orang sering keliru. Sebentar, saya kesini dulu. Disinilah orang sering keliru, Ibu-ibu, jangan sampai kita keliru lagi ya. Tadi seperti Ramadan dan Al-Quran, ya. Sekarang Lailatul Qadar. Disinilah orang yang sering keliru dengan kata-kata misalkan, ayo kita buru Lailatul Qadar. Ya, kita buru Lailatul Qadar. Wabil khusus pada malam-malam ganjil. Waduh, ini sudah harus kita tinggalkan ini pemahaman seperti ini, Ibu-ibu. Ya, coba ini saya hadirkan, saya sampaikan kepada ibu-ibu redaksi hadisnya, ya, supaya pemahaman kita itu utuh, ya, jelas. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, ya, dalam Sahih Bukhari nomor hadis 1880, ibu-ibu, ya. Mohon perhatian kalimat bahasa Arabnya ya, supaya kita ngerti ini. Kalau di kalimat bahasa Indonesianya memang agak misleading ya. Agak misleading. Kalimat bahasa Indonesianya gini. Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Carilah. Bahasa Inggrisnya seek. Ya, seek. Cari. Seek. Nah, carilah. Atau find. Nah, bisa juga. Tapi yang lebih tepat seek. Cari. Padahal dalam bahasa Arabnya bukan cari, ibu-ibu. Ya, bukan cari kalimatnya. Coba kita baca pelan-pelan ya, kita baca pelan-pelan sehingga kita tahu bagaimana sebetulnya Lailatul Qadar itu gimana sih ya. Kalimatnya ya, saya bacakan. An Aisyah qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau Ummul Mukminin berkata, qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil ashril awakhir min Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya yujawir, ya, yujawir itu apa? Tajawur, meninggalkan atau menjauhkan diri, ya, mengasingkan diri di 10 hari bulan Ramadan. Fil ashril awakhir, 10 hari bulan Ramadan, 10 hari bulan Ramadan, min Ramadan, ya, min Ramadan. Perhatikan lanjutan kalimatnya ya. Wa yaqul, dan beliau bersabda. Dan beliau bersabda. Apa kata beliau? Taharrau. Nah, ini dia. Taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Taharrau. Ya, taharrau Lailatul Qadri. Apa itu taharrau, Bapak Ibu? Ibu-ibu, maaf ya, ibu-ibu. Taharrau itu diambil dari akar kata ini, hurur. Akar katanya dia. Hurur. Hurur itu sebetulnya artinya merdeka, lepas, atau mengumpulkan bisa juga. Nah, jadi kalimat yang tepat itu bukan cari. Kalau cari, ibhas dalam bahasa Arab. Pasti Rasulullah akan mengatakan, wa yakun tabhasu Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Cari, ibhas. Ya. Nah, tapi taharrau itu artinya kumpulkan. Yang paling mendekati kumpulkanlah. Kumpulkan. Di 10 hari bulan Ramadan, terakhir bulan Ramadan itu, kumpulkan Lailatul Qadar. Atau membebaskan dirimu. Ya, kira-kira begitu. Ya, bisa juga dilihat dari situ. Karena hur itu artinya merdeka. Di Mesir itu ada namanya Tahrir Square, lapangan merdeka. Ya.
tahrir. Jadi taharrau, bebaskan dirimu di 10 hari bulan Ramadan itu hanya kepada Allah, kira-kira begitu, ya. Untuk Lailatul Qadar. Ya. Jadi bukan cari Ibu-ibu. Kenapa ini penting? Karena kalimat taharrau itu menunjukkan keseluruhan 10 malam terakhir, bukan hanya ganjil saja, dan taharrau itu menunjukkan totalitas. Tidak seperti cari. Kalau cari itu kan orang bisa pakai akal dagangnya. Akal dagang tuh ya cari malam ganjil saja. Oh, sudah jelas katanya di dalam malam ganjil, malam ganjil saja, ngapain malam genap pakai segala harus cari juga. Ya. Artinya modal sekecil-kecilnya dapat pahala sebesar-besarnya, kan gitu. Ya. Cari malam ganjil saja untuk dapat Lailatul Qadar. Ibu-ibu. Itu. Padahal kalimatnya taharrau. Ya, taharrau. Bukan tabhasu, bukan mencari. Ya. Jadi sering ini salah arti karena kemudian memudahkan ya bagi terjemahan itu. Padahal harus dijelaskan kalimat-kalimat yang krusial seperti ini sehingga kita tahu hakikatnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi, sekarang saya mau menjelaskan lebih dalam mengenai iktikaf dan wukuf. Tadi sudah kita jelaskan bagaimana kesamaan antara dua hari raya ini. Ya. Tadi saya ambil di awal itu mencium Hajar Aswad. Sekarang kita jelaskan bagaimana iktikaf dan wukuf. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, iktikaf dan wukuf itu sebetulnya punya arti kata yang sama. Akif ya di surah kedua ayat 187 ya. Wa antum akifuna fil masajid ya, kalian beriktikaf di masjid. Nah, ya. Iktikaf itu di masjid ya. Ibu-ibu, masjid itu apa? Masjid itu tempat kita sujud, maka kemudian ulama berbeda pendapat, ada dua. Kalau bagi wanita, bagi ibu-ibu ya, di mana tempat ibu-ibu biasa sholat, biasa sujud, disitulah iktikaf. Jadi umpamanya di rumah ada musola kecil, tempat biasa sholat, iktikafnya di situ. Tapi kalau mau pergi ke masjid bersama dengan kaum muslimin, ada masjidnya, mudah digapai, kemudian secara infrastruktur bisa bisa menutup ya, bisa menjaga marwah ibu-ibu, silahkan. Itu juga tempat sujud. Jadi ada dua pemahaman ya dari masjid ini. Tapi wa antum akifuna fil masajid, tempat sholat. Ya, itu ya. Demikian pula surat kedua juga, surat yang sama, tapi ayat 100 ke-25-nya, ibu-ibu. Sama juga. Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membersihkan rumah Allah, antahira baitiya lit-taifin wal akifin. Akifin itu orang yang iktikaf. Ya, iktikaf. Nah, jadi apa bedanya iktikaf dan wukuf? Kalau iktikaf itu harus di tempat sholat, di masjid. Kalau wukuf itu di selain masjid. Nah, tapi sama-sama berdiam. Sama-sama merenung dan berpikir, ibu-ibu. Berkontemplasi sebagaimana wukuf. Nah, kita tahu hadis sahihnya, Al-Hajjul Arafah. Haji itu Arafah. Wukuf di Arafah itulah haji. Rangkaiannya sudah dilakukan mulai dari tawaf, sa'i, ya. Kemudian juga rangkaian ibadah yang lainnya. Begitu wukuf di Arafah tidak dilakukan, hajinya batal. Ibu-ibu, ya karena Al-Hajjul Arafah. Haji itu Arafah, wukuf di Arafah, berpikir, merenung di Arafah itu. Berdiam diri, wukuf. Sama seperti iktikaf, ya. Kita berpikir, merenung, berdiam diri. Cuma bedanya iktikaf itu di masjid, kalau wukuf di luar masjid. Nah, itu. Tapi isinya sama. Merenung, berpikir kita. Maka itu dalam wukuf, kalau ibu-ibu yang sudah berangkat haji, akan ingat setelah wukuf Arafah, kita kemudian menuju Mina. Nanti kita mengumpulkan, sebelum sampai Mina itu, kita mengumpulkan kerikil-kerikil, ya, jamarat, kerikil itu simbol kekurangan-kekurangan kita, kesalahan-kesalahan kita yang selama ini yang sudah kita renungi di Arafah. Gitu. Kita merenung, salah saya tuh ini, kurang saya tuh ini,
saya tuh begini, saya begini. Begitu kita memilih kerikil, itu simbol, Bapak Ibu, simbol Ibu-ibu ya, dari kekurangan kita tadi itu. Sampai kita kemudian melontar jamarat, kita lontar Bismillahi Allahu Akbar, kita lempar ini. Ya, godaan setan ini, kekurangan kita ini. Ibu-ibu, itulah wukuf. Nah, demikian pula iktikaf ini. Dalam iktikaf ini sebetulnya kita merenung, berpikir, berkontemplasi tentang apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran ini, dan bagaimana Al-Quran ini ya akan menjadi keselamatan bagi kita. Dan apa yang kurang dari kita, nah itu. Kemudian seperti melontar jamarat tadi, kita niatkan selepas bulan Ramadan ini, saya akan begini, saya akan begini, saya akan begitu. Resolusi itu sebetulnya iktikaf Ramadan ini, ibu-ibu ya, iktikaf Ramadan ini. Jadi sekali lagi saya akan frankly speaking saja ya. Dulu saya berpikir Lailatul Qadar itu 1000 bulan ini ya, lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti enak ini hitung-hitungannya ini ya. Jadi dulu saya berpikir Lailatul Qadar itu seperti ujian, dulu ada ujian namanya EBTANAS, evaluasi belajar tahap akhir nasional. Ini saya ambil nilai NEM, entah dari siapa ini ya. Ibu-ibu, Masya Allah, dulu EBTANAS itu ya. Pokoknya kita nggak belajar sepanjang tahun, nggak apa-apa. Yang penting EBTANAS bisa. Kenapa? Kalau EBTANAS bisa, itulah yang dipegang nilainya. Nilai-nilai yang dulu waktu zaman kita sekolah ya, waktu zaman saya sekolah nggak ada tuh, nggak dipakai lagi itu. Nilai rapot apa sih nggak dipakai lagi. Ya, tentunya para ibu-ibu dosen ini, Bunda Lara pasti paham betul ini ya. Dulu tuh begitu. Pokoknya nilai EBTANAS-nya bagus langsung dah. Sama si Penmaru atau apa dulu namanya ya. UMPTN begitu juga. Pokoknya Anda lulus UMPTN sudah. Ya, nggak dilihat lagi mau sekolah apa, mau ini apa nggak. Makanya timbullah banyak joki, timbullah sistem belajar, sistem kebut semalam gitu ya. Yang penting ujian ini bisa gitu. Nah, dulu saya berpikir Lailatul Qadar itu begitu, Ibu-ibu. Pokoknya malam ini kalau dapat Lailatul Qadar lebih baik daripada 80 tahun lebih ini. Sudah santai nanti berikutnya sudah nggak usah ibadah lagi, udah punya tabungan 80 tahun. 83,333 itu ya, 1000 bulan itu, ibu-ibu. Ya, kelirulah kalau begitu, Masya Allah. Sistem ujian nasional saja di sistem pendidikan yang sudah modern akan dihapuskan ya, di Skandinavia dan lain sebagainya karena nggak fair. Ya nggak fair. Cuma dalam satu hari saja semua bisa berubah, ibu-ibu. Nah begitu juga malam Lailatul Qadar, nggak fair lah. Kalau kemudian cuma satu malam itu, bagaimana kalau orang nggak bisa ibadah malam itu? Oh ya sakitnya kan dinilai juga Ustadz begini. Enggak, bukan gitu. Ibu-ibu, itu ada juga bonus seperti itu di sisi Allah, kita dapatkan juga. Tapi hakikatnya intinya bukan itu. Seperti orang belajar sekolah ini. Hakikatnya itu bukan nilai ini. Makanya di sistem pendidikan yang modern akan dihapuskan itu. Ujian nasional itu, ujian yang cuma satu kali tapi mempengaruhi seluruh semuanya, ya, menghapus semuanya itu, ibu-ibu. Ya, kalau kita berpikir Lailatul Qadar itu seperti ini, maka tidak fair bagi orang-orang yang mungkin tidak bisa pada malam itu banyak beribadah, ya. Tapi justru aku lagi mikir, berarti tidak muat nang grup. Ya. Jadi justru ya Lailatul Qadar itu adalah seperti wukuf di Arafah ya, dia adalah iktikaf, kita beriktikaf 10 malam ya, 10 malam terakhir itu merenungi ya bagaimana kedekatan kita dengan Al-Qur'an, apa yang sudah kita ambil pijakan dalam kehidupan kita ini dari Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu petunjuk dan pembeda kepada seluruh petunjuk. Oke. Itu frame yang kedua. Sekarang yang ketiga terakhir. Ibu-ibu, nah, ini dia ya. Jadi rupanya hidup kita ini ya memang kita tidak bisa lepas dari yang namanya idola, role model, contoh. Ya, contoh ya. Kenapa saya katakan idola? Karena ini kalimat Allah ya, kalimat Allah.
Jadi kalau ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita nggak punya pegangan ini dalam hidup ini, kita terombang-ambing luar biasa. Ya, ada yang depresi, ada yang stres, ya karena persoalan-persoalan rumah tangga, persoalan-persoalan kehidupan sehari-hari. Ya, contoh kasus yang baru-baru kita dengar ini ada di Brebes itu ya, seorang ibu yang menggorok 3 orang anaknya, ya, depresi. Beliau itu namanya Ibu Kanti Utami itu ya. Begitu ditanya oleh polisi, diinterogasi, beliau katakan, saya sebetulnya pengen disayang oleh suami gitu. Tapi suami saya kadang-kadang kerjanya tidak tetap, sehingga secara kehidupan saya jadi susah. Karena saya susah, anak saya jadi susah. Itu ada videonya, ibu-ibu ya. Sudah beredar di mana-mana dan menarik untuk kita pelajari itu. Ya, depresinya beliau itu. Ibu Kanti Utami, sampai anaknya 3 digorok, dia berpikir daripada anak saya nanti hidupnya susah, mendingan mati saja, gitu ya. Kenapa begitu? Karena tidak menemukan role model, tidak menemukan idola, tidak menemukan yang diikuti, ibu-ibu, sehingga terombang-ambing ke sana kemari. Nah, itu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan bagi kita cuma satu idola kita. Nah, kenapa saya sebut idola ya? Karena nanti ada kalimat Allah itu idola itu. Idola kita tuh cuma satu. Ketika kita lepas dari yang satu ini, kita akan stres. Cepat atau lambat stres. Ujung-ujungnya akan stres. Ya, saya sering menjelaskan kepada para pengantin baru kalau saya diminta ceramah pernikahan, saya bilang kesalahan pertama orang menikah adalah ketika dia berpikir bahwa pasangan hidup yang baru dia temui ini bisa membuat dia bahagia. Itu kesalahan paling fatal dan paling utama. Ya. Padahal konsepnya nggak gitu. Ternyata konsepnya adalah ketika Anda menikah, ya, ketika kita menikah, maka kita berkewajiban membagi kebahagiaan kita kepada pasangan hidup kita. Giving, bukan taking. Gitu. Kalau dipasang di awal pemahaman, oh dia bisa bikin saya bahagia nih, taking, ya taking, maka ujung-ujungnya kita akan menuntut, menghitung, menuntut. Ya. Padahal konsepnya ternyata berbalik. Ya. Kita bahagia dulu, kemudian kita sharing kebahagiaan itu kepada pasangan hidup kita, kepada anak-anak kita. Ya, itulah yang membuat orang itu keliru. Nah, pertanyaannya dari mana kebahagiaan kita? Nah, itu yang kita sharing itu dari mana asalnya kebahagiaan kita itu? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, cuma satu idola kita yang bisa membuat kita menemukan kebahagiaan dan kemudian kita sharing tadi itu. Dia adalah Al-Qur'anul Karim. Oke, kita baca ayatnya ini. Quran surat ke-47, surat Muhammad ya, ayat yang kedua. Kalimatnya luar biasa ibu-ibu. Mohon perhatian ya, ini penting sekali. Wallazina amanu wa amilus shalihat. Orang beriman dan beramal soleh. Biasanya berhenti di sini. Biasanya cukup iman amal soleh. Tapi kali ini tidak. Kenapa? Karena ada janji yang ajaib dari Allah. Janji yang ajaib, bonus yang lebih besar, ya, maka ada syarat yang lebih juga. Apa syaratnya? Wa aminu bima nuzzila ala Muhammadin, dan wabil khusus beriman terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad. Wah, luar biasa ini kalau dikupas ya ayat ini. Nabi Muhammad di sini disebut dengan namanya, ya. Betul-betul plain, betul-betul menunjukkan beliau itu manusia biasa, gitu loh. Manusia biasa. Nah, kemudian ada yang diturunkan kepada beliau yang menjadikan beliau itu luar biasa. Kira-kira begitu ya. Wa huwal haqqu mir rabbihim, dan itu betul-betul adalah satu kebenaran dari Tuhannya Muhammad, ya, dari Tuhannya Rasulullah, maksudnya Allah, yaitu Al-Qur'an itu. Janji Allah dua, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dan ini yang kita butuhkan terus-menerus. Yang pertama, kafaro anhum sayyi'atihim. Allah akan tutupi kesalahan demi kesalahannya. Kita manusia, makanul khata' wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Ya. Harusnya apa yang dulu kita salah lakukan, tidak kita lakukan lagi sekarang. Tapi kenapa kita seringkali mengulangi kesalahan? Karena kita tidak berpegang kepada Al-Quran. Ya.
Begitu kita berpegang kepada Al-Quran, janji Allah yang pertama, kafaru anhum sayyi'atihim. Allah tutupi. Kesalahan yang dulu sudah tertutupi, sekarang maju, lebih baik lagi. Kesalahan yang sekarang tidak akan dilakukan lagi di masa yang akan datang. Kafaru anhum sayyi'atihim. Ya, dan tertutupi nanti di hari kiamat kesalahannya. Kesalahannya banyak, tapi ditutupin. Maka itu nanti di hari kiamat ada orang-orang yang video kehidupannya itu begitu ditayangkan itu banyak sensornya. Sensor semua ditutup semua gitu ya. Nah, itu orang-orang yang kafaru anhum sayyi'atihim. Kalau tidak kafaro, kalau tidak ditutupi oleh Allah, wah malunya kayak apa ibu-ibu? Ya, ditayangkan itu semua di hadapan semua manusia nanti kita itu kesalahan kita. Ketika melakukan ini, melakukan itu, ketika ini, ketika itu, masya Allah, saking malunya ada orang yang tenggelam dengan peluh atau dengan keringatnya sendiri, saking malunya, gitu ya, saking malunya ditayangkan itu. Jahiliyah kita, kemungkaran, masya Allah, ngeri betul. Maka itu kafaru anhum sayyi'atihim ini luar biasa ini. Dihapuskan, ditutup, dilindungi, nggak ada yang tahu kecuali kita sama Allah. Kesalahan-kesalahan kita itu. Ya, syaratnya beriman kepada Al-Quran. Dan yang kedua yang menurut saya lebih dahsyat juga, wa aslaha balahum. Kalimat balahum ini jarang dipakai dalam Al-Quran, ibu-ibu. Kenapa? Karena bal itu dalam bahasa Arab artinya keseluruhan atau general, ya, general. Jadi orang beriman kepada Al-Quran, Allah perbaiki keseluruhan kondisi kehidupan mereka. Apakah itu kesehatannya, finansialnya, harmonis keluarganya, kesejahteraannya, kasih sayangnya dengan sesama manusia, dan lain sebagainya, itu terkandung semuanya dalam balahum. Allah perbaiki kondisinya semua, seluruhnya, general, umum. Wah, luar biasa, ibu-ibu. Ya, ibu-ibu mohon perhatian ya. Kalau ibu-ibu renungi deh. Biasanya, ya, orang yang berhasil punya duit banyak, cari duit, kaya nih, ya, kaya punya duit banyak, biasanya, ya, tidak harmonis hidupnya. Kenapa? Waktunya habis untuk mencari uang. Sebaliknya, orang yang harmonis dengan keluarganya, punya banyak waktu dengan keluarganya, konsekuensinya uangnya sedikit. Secukupnya, seadanya. Gitu ya. Biasanya begitu. Ini biasanya ya. Begitu juga sehat dan kaya. Itu biasanya terpisah tuh. Biasanya orang yang banyak duit akan cenderung sakit. Sakit-sakitan. Kenapa ya? Stres, cari uang, cari duit, kumpulin. Orang yang sehat biasanya juga seadanya. Ya, seadanya. Oleh Al-Quran, kedua hal ini bisa digabungkan ini. Luar biasa. Ya, luar biasa. Ya. Nah, ini. Karena tadi balahum. Kalau Anda beriman kepada Al-Quran ini, menjadikan dia idola, kembali kepada Al-Quran ini. Semua, kan kita pengen kalau bisa segala hal. Sehat iya, uang berkecukupan iya, harmonis keluarga tentu saja, ya, mencintai dan dicintai anak cucu apalagi gitu ya. Kita kan pengen kalau bisa segalanya itu ada bersama dengan kita. Bukan mustahil itu, ibu-ibu. Bukan mustahil, bisa. Caranya adalah beriman terhadap Al-Quran dan menjadikan dia idola. Ya, jadikan dia idola. Apa maksud idola ini? Nah, ini saya ambil dari kalimat Allah ya, surat surat ke-47 sama surat Muhammad. Ini ayat berikutnya, yaitu ayat ketiga. Ya, jadi kok Allah murah sekali memberikan, ditutup semua kesalahan orang-orang yang beriman kepada Al-Quran ini dan diberikan semuanya, aslaha balahum, diperbaiki semuanya. Kenapa bisa begitu? Zalika bi'an, ini jawabannya ya. Zalika bi'anna lazina kafaru taba'ul batila. Yang demikian ini karena ya karena ini memberi bonus, memberi balasan ya. Karena orang-orang yang tertutupi dari Al-Quran, mereka mengikuti al-batil. Al-batil itu apa? Al-batil itu idola.
kekaguman. Nah, ini dia. Ini saya ambil contoh nih. Batil itu dalam bahasa Arab itu diartikan idola. Salah satu arti yang sering dipakai itu adalah idola, Ibu-ibu. Ini adalah snack umroh nih, biasanya orang kalau umroh bawa snacknya ini untuk oleh-oleh. Namanya ma'amul, ya, ma'amul. Itu kue yang isinya kurma, ya, ma'amul. Nah, kalau Ibu perhatikan di kardusnya ada tulisan al-batal. Ma'amul. Batal itu idola. Batil itu idola. Ya, atau juara, ya. Juara bisa juga, idola atau juara. Nah, kembali ke ayat tadi, orang-orang yang tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai idolanya, dia akan menjadikan yang lain sebagai idolanya. Idola itu kan kekaguman. Ya, kekaguman. Wah, saya pengen kayak orang itu kaya raya ya, begini, begitu dan lain sebagainya. Nah, kekaguman tuh. Nah, kemudian kita ikuti, kita akan kehilangan tadi harmonis keluarga, kehilangan kesehatan, kehilangan. Kenapa? Karena forsir. Ya. Tapi orang yang mengikuti Al-Qur'an, wa annal ladzina amanu taba'ul haqqo mir rabbihim, ya, mengikuti Al-Qur'an dan menjadikan Al-Qur'an ini idola, janji Allah tadi mereka akan dapat semuanya. Aslaha balahum. Kadzalika yadribullahu linnasi amsalahum. Demikianlah Allah membuat perumpamaan, perbandingan bagi manusia. Tolong bandingkan dalam kehidupan ini, Ibu-ibu. Bandingkan, coba renungi perbandingannya itu. Bukankah seperti tadi yang saya katakan? Ada orang yang kaya tapi tidak sehat. Kaya tapi stres. Kaya tapi tidak harmonis. Gitu ya. Sebaliknya, mau ngejar harmonis keluarga, mau ngejar sehat, maka konsekuensinya tidak banyak dapat uang. Kenapa? Karena waktunya tidak bisa dihabiskan di sini. Gitu ya. Oleh Al-Qur'an semua bisa dikumpulkan. Semua bisa dikumpulkan. Luar biasa ini. Luar biasa ini. Nah, inilah sebetulnya yang menjadi target kita di bulan Ramadan ini, resolusi keluar dari bulan Ramadan ini menjadikan Al-Qur'an sebagai idola. Ujung-ujungnya tuh nanti sebenarnya syukur, Ibu-ibu ya. Cuma karena kayaknya waktu kita nggak cukup ini untuk membahas keseluruhan. Jadi saya pikir saya wrap up di sini saja, saya bungkus di sini saja. Yaitu singkatnya adalah ya, dalam 10 hari terakhir ini, Ibu-ibu, secara praktisnya adalah mari kita membuat catatan. Ini ini tips dari saya ya. Saya melakukan itu, insya Allah. Mari kita buat catatan, list seperti jamarat jumroh yang dilontar oleh jamaah haji. Ada 3 jumroh itu ya. Ada 3 jumroh itu. Kita buat catatan. Apa kesalahan saya selama ini, kekurangan saya selama ini, kekeliruan saya selama ini, yang itu mengakibatkan kehidupan saya itu tidak bahagia, mungkin tidak enak, atau apa yang saya inginkan di masa depan, seperti apa, buat catatannya di 10 hari terakhir ini, dan kemudian cari ya solusinya di dalam Al-Qur'an. Kalau tidak paham, silahkan tanya kepada yang paham. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Keluar dengan itulah harusnya kita dari 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Bagaimana dengan baca Qur'annya, Ustadz? Walaupun tidak paham, silahkan. Perbanyak silahkan. Ya. Tapi jangan sampai lewat. Ya, kita seperti jamaah umroh, seperti jamaah haji, ya, yaitu melontar jamarat dengan mencari betul-betul kekurangan kita selama iktikaf ini, seperti halnya juga wukuf di Arafah itu, Ibu-ibu yang dirahmati. Semakin jujur semakin baik. Ya, semakin jujur semakin baik. Ada yang, mohon maaf ya, ini saya saja, saya buka cerita yang biasa terjadi. Ada yang hubungannya tidak harmonis dengan suaminya. Di mana letaknya itu? Ya, di mana letaknya? Harus direnungi itu. Ya, kemudian ada yang anaknya tidak mau nurut. Ya. Ada yang anaknya diharapkan begini tapi tidak dapat. Ada yang direnungi. Ya, Ibu-ibu. Nah, di mana salahnya? Apapun itu, catat saja dulu. Kalau lebih dari 3 gimana, Ustaz? Nggak apa-apa. Catat dulu. Nah, kemudian, ya Allah, saya pengen cari sekarang ini, saya pengen hasil yang saya sekarang sudah pahami, kekeliruan saya ini, saya pengen mengembalikannya kepada Al-Qur'an. Nah, dari situlah kemudian kita menjadikan Al-Qur'an sebagai idola kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Inilah mungkin yang bisa saya sampaikan. Hakikat dari 10 malam terakhir bulan Ramadan ini bukan hanya sistem kebut semalam, ya, mencari
di mana Lailatul Qadar terus dapat hadiah lebih dari 1000 bulan, ya bukan itu, bukan hanya itu ya setidaknya. Itu mungkin ada juga, silahkan kita cari, akan tetapi bukan hanya itu. Lebih jauh daripada itu, iktikaf seperti wukuf, yaitu sekali lagi kita merenungi dan mengembalikannya kepada Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Saya kembalikan kepada Bunda Lara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz Doni atas tausiahnya yang menginspirasi. Untuk para Bunda Soleha, sebelum kita ke sesi tanya jawab, saya akan berikan ringkasan tausiah dari Ustadz Doni. Bagaimana Ustadz Doni telah berbagi kepada kita cara mengoptimalkan Ramadan untuk kita semua dan mengingatkan agar kita jangan sampai keliru mengejar simbol, terjebak dengan simbol tapi melupakan hakikat. Ya, tadi Ustadz Doni memberikan penjelasan bagaimana banyak di antara kita yang berusaha keras ingin mencium Hajar Aswad tapi lupa ibadah salah satu sunnah Nabi tentang mencium anak dan cucu kita. Kemudian Ustadz Doni juga mengajak kita introspeksi dan refleksi diri tentang apa makna dari puasa, bagaimana kita harus memaknai Al-Quran dan bukti kebenaran di dalamnya, kemudian memahami sebab musabab 10 hari terakhir Ramadan, memberikan kita pemahaman yang utuh. Masya Allah, Alhamdulillah terkait Lailatul Qadar. Bukan mencari Lailatul Qadar, bukan sekedar mencari tadi. Kemudian bagaimana memahami tentang iktikaf di masjid dan wukuf, mengingatkan kita tentang ibadah yang bukan sistem kebut semalam. Dan juga pentingnya secara umum mengikuti Al-Quran dan menjadikannya sebagai idola kita. Demikian mungkin ringkasan yang bisa saya berikan. Silahkan Bundo-Bundo jika ada pertanyaan boleh secara langsung, boleh juga menuliskan, tadi sudah kami inikan jika ada di chat, dan juga ada pertanyaan juga yang sudah masuk ke pengurus. Silahkan mungkin ada yang mau langsung bertanya, Bundo? Ya, mungkin sambil menunggu ya Pak Ustadz ya, namanya Bundo yang lain. Ya, ini ada pertanyaan yang masuk. Saya wanita yang bekerja full time untuk membantu suami secara finansial. Beberapa kali Ramadan telah berlalu, saya menyesal karena tidak banyak waktu untuk mengaji. Karena setelah bekerja badan sudah lelah. Nah, saya ingin tahu apakah niat bekerja membantu suami nilainya tidak sebesar mereka yang menggunakan waktunya untuk membaca Quran atau mengkaji ilmu agama terutama di bulan Ramadan. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih Bundo yang sudah bertanya. Kita buka nanti Ibu atau Bundo bisa buka Quran surat kedua ayat 215 ya. 215. Bundo Diana masih ada, mohon kesediaannya dibacakan terjemahnya ya, Bundo Diana mungkin. Surat kedua Al-Baqarah ayat 215. Atau mungkin yang lain. Atau saya bacakan aja ya, ayatnya begini. Kalimat Allah, Quran surat kedua 215 ya Bu, tadi yang Ibu yang bertanya. Yas'alunaka madza yunfiqun. Kalau mereka bertanya kepada engkau apa yang harus diinfakkan, kemana yang harus diinfakkan itu. Yas'alunaka madza yunfiqun ya. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Katakanlah bahwa infak terbaik itu kepada kedua orang tua. Yang kedua kepada karib kerabat, baru kepada fakir miskin dan anak yatim. Maksud dari ayat ini kepada menjadi jawaban kepada ibu adalah ketika ibu bekerja, niat membantu suami dan lain sebagainya, maka infak yang ibu sampaikan itu masuk kepada kriteria yang termasuk yang paling tinggi, yaitu kriteria yang kedua tadi, yaitu karib kerabat, suami, anak-anak, itu masuk ke situ. Itu adalah milik ibu sepenuhnya. Padahal ibu seharusnya ya ditanggung oleh suami kan, bima anfaqtum min amwalihim surat keempat ayat ke-33 itu ya. Nah, jadi kalau ibu misalkan
tidak mau membantu suami secara finansial, tidak masalah. Tidak masalah, karena itu bukan kewajiban ibu, ya. Tapi kalau ibu membantu, itu luar biasa. Itu luar biasa. Tentu saja ada pahala yang sangat luar biasa di situ. Nah, kalau selama ini mungkin tadi seperti ibu katakan, saya sedih melihat orang bisa ngaji di bulan Ramadan, bisa ini. Ketahuilah, Bu, bahwa tadi Ramadan ini hanya sebab saja dari turunnya Al-Quran. Al-Qurannya masih ada bersama ibu sepanjang hidup ibu. Oleh karenanya sekarang kalau ibu sedih, arahkan kesedihan ibu itu nanti di luar bulan Ramadan. Jadikan dia itu sebagai cambuk. Kemarin saya nggak sempat Ramadan umpamanya gitu ya, karena letih badan saya, tidak makan, tidak minum, harus bekerja. Ya, pulang sudah istirahat, ngurusi anak dan lain sebagainya. Oke, sekarang di luar Ramadan karena sudah bisa makan, bisa minum, jadikan dia sebagai cambuk untuk membayarnya. Kenapa? Karena saya ulangi sekali lagi, Ramadan itu hanya momentum saja, sebabnya adalah Al-Quran. Jangan sampai kita keliru, sebabnya tetap ada bersama dengan kita, tetap ada bersama dengan ibu arahkan kesedihan ibu itu kepada Al-Quran di luar bulan Ramadan. Jadi ibu dapat semuanya. Ya. Kira-kira begitu. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Doni. Mudah-mudahan Ibu yang bertanya ya, lega ya, tetap berpikir positif dan tetap semangat untuk terus menjalankan ibadah. Ya. Kemudian ini ada pertanyaan di chat, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana caranya mendapatkan pemahaman yang benar atas isi Quran jika kita awam dengan bahasa Arab? Baik. Terima kasih Ibu yang bertanya. Jadi itulah sebabnya memang kita harus berguru, Bu. Jadi kita harus belajar. Ada juga yang bertanya ke saya, Ustadz, apakah kita harus menggenapi dulu syarat-syaratnya, misalkan belajar bahasa Arab dulu, tahsinnya diperbaiki dulu, kemudian menghafal dulu Al-Quran itu, baru kemudian sampai kepada pemahaman. Kalau menurut saya tidak perlu, simultan saja. Kalau sekarang misalkan ibu berada dalam posisi tajwid belum benar misalkan, masih melafazkan huruf, masih belajar misalkan, apakah bisa memahami? Bisa, dengan belajar kepada guru, ya, kepada komunitas misalkan, ikut bersama dengan komunitas tersebut untuk belajar. Sekarang terbuka lebar, banyak di mana-mana, ya, bahkan di Zoom dari luar negeri, dari mana-mana, tidak lagi terbatas waktu dan ruang sekarang ini, ya, bisa. Nah, sementara yang tadi misalkan dalam posisi kita masih kurang dalam membacanya, dan itu juga kita kejar juga. Jadi secara simultan bisa kita lakukan, memahaminya kepada guru-guru yang mungkin ibu anggap baik dan lain sebagainya, dan juga secara simultan mempelajari secara tahap demi tahap tadi itu. Kira-kira demikian. Alhamdulillah, insya Allah sudah terjawab ya Bu Novi. Alhamdulillah. Selanjutnya yang resen Bu Hani ya, kemudian Bu Ningrum. Ya, Bu Hani dulu kan ya, Bu Hani ya? Insya Allah. Ya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah Ustadz, jazakallah khair ilmunya. Terkait dengan beberapa ayat di Al-Baqarah tentang puasa, yaitu di ayat 183, di ujung ayat, bahwa diwajibkan atas kamu, agar kamu bertakwa. Kemudian di ayat 185 di ujung ayat, agar kamu bersyukur. Ya. Dan di ayat 186, mohon maaf, agar mereka memperoleh kebenaran. Jadi pertanyaan saya, apakah ini suatu apakah ini suatu tingkatan Ustadz, atau kalau saya coba kaitkan dengan yang Ustadz pernah sampaikan ke kami, ini tangga karakter. Jadi di dalam berpuasa ini juga apakah itu suatu tingkatan atau satu istilah itu multiple gitu Ustadz. Terima kasih pertanyaan jawabannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saya jawab ya. Terima kasih Bunda Hani. Ya. Jadi
ini saya share screen lagi ya, saya izin share screen. Ingin menunjukkan seperti yang tadi Bunda Hani sampaikan, betul sekali. Jadi sebetulnya inilah tangga karakter itu. Nah, ini ya. Jadi sebetulnya gini ya. Jadi bulan di dalam Hijriah ini itu sebetulnya sudah Allah tetapkan ya. Kenapa nanti ujungnya itu Zulhijjah gitu ya. Itu nanti mungkin pembahasan apa itu di apa yang lain lagi lah. Tapi intinya betul sekali rosyad itu adalah yang paling tinggi. La'allahum yarsyudun, terbimbing, guided ya, guided. Jadi jalan yang benar rosyad itu. Nah, untuk bisa rosyad tadi harus bersyukur 185-nya gitu. Nah, syukur itu berasal dari takwa 123 kalau kita buka lebih jelasnya dari surat ketiga. Nah, jadi sementara yang diminta bertakwa dari yang tadi 183 Bunda Hani bacakan yaitu ya ayyuhallazina amanu, yang diminta untuk berpuasa dan akhirnya bertakwa ujungnya adalah orang beriman. Gitu. Nah, keimanan tidak akan ada kalau tidak ada yakin. Yakin tidak akan ada kalau tidak paham tadi ya, Al-Qur'an itu. Dan kepahaman itu adalah inti dari ilmu. Nah, ilmunya dari mana? Dari Al-Quran. Nah, gitu ya. Jadi kembali lagi ke sini. Nah, sebetulnya ada satu anak panah yang belum digambarkan di sini, yaitu rosyad itu artinya adalah Al-Quran. Itu ke bawah ini. Rosyad itu artinya adalah Al-Quran. Jadi cycle, ya, circle atau apa? Sequence ini. Ya, dari Al-Quran kepada Al-Quran, dan dalam perjalanannya kita akan melewati ini semua tangga ini, Ibu-ibu. Ya, tangga ini bukan berarti gini ya, tangga ini bukan berarti kalau kita bersyukur berarti kita sudah meninggalkan posisi takwa, tidak, sebetulnya bertambah gitu ya, tambah, jadi tetap ada di situ, teman, bertambah, dan boleh jadi kita belajar lagi dari ilmu lagi, kemudian memahami lagi, kemudian menjadi yakin lagi, tambah yakin, tambah iman, nah kemudian bertakwa, syukur, kemudian terbimbing. Nah, kembali lagi, nah, jadi cycle-nya begitu, ya, Al-Quran ini, cycle-nya. Cycling, gitu ya. Kembalinya kepada Al-Quran lagi. Dan itulah jawaban terhadap seluruh persoalan kehidupan kita. Sampai mati nanti kita, sampai wafat nanti, cycling-nya itu. Circle ini. Ya, putar di situ, berputar di situ. Betul sekali, Bunda Hani, jadi itu adalah tahapan sebagaimana yang tadi 183 itu ada dua ya, berarti iman dan takwa. Kemudian 185 syukur, nah, kemudian 186 la'allahum yarsyudun atau rosyad ya, guided. Demikian kira-kira. Ya, terima kasih Ustadz, terima kasih Bunda Lara. Terima kasih Mbak Andi. Selanjutnya ini pertanyaan Bu Ningrum ya, mau langsung bertanya? Bu Ningrum di Melbourne, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ningrum, Jawa Kelahiran Bukit Tinggi. Ini yang tadi tentang idola. Kalau selama ini kan pemahamannya saya sih, kalau idola itu Ustadzul Hasanah itu Rasulullah. Sementara kalau Al-Quran itu bukan idola, karena apa ya? Ya karena dibaca sifatnya nggak terlihat mata, atau juga tidak, artinya nggak kisah gitu ya, nggak kisah seperti apa yang biasanya kita jadi contoh itu kan yang manusia kayak gitu kan, yang kesamaan sifat. Nah itu kaitannya seperti apa ya Ustaz? Uswatun hasanah terus idola, karena itu Uswatun hasanah pemahaman saya ke Rasulullah, sementara kalau Al-Quran itu merupakan hujah tunjuknya itu. Ya. Baik, langsung saya jawab ya. Jadi betul sekali, Rasulullah itu kan beliau itu manusia biasa kan. Quran surat ke 18 Al-Kahfi ayat 110. Qul innama ana basyarun mitlukum. Katakanlah bahwa saya ini manusia biasa seperti kalian, basyar seperti kalian. Cuma kemudian ada bedanya. Qul innama ana basyarun mislukum. Bedanya apa? Yuha ilayya, diwahyukan kepada saya. Apa yang diwahyukan? Al-Quran. Yuha ilayya,
Annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahadan. Jadi yang jadi perbedaan Rasulullah itu seorang Muhammad ya. Ini saya pakai kata-kata ini supaya kita bisa menggambarkan dalam benak kita. Seorang Muhammad itu seorang manusia biasa. Sampai ketika turunnya Al-Quran kepada beliau, disitulah beliau menjadi tidak biasa atau menjadi Rasul. Artinya apa? Yang membuat berbeda yuha ilaiyahnya, Al-Qur'annya. Nah, demikian pula ketika ditanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, istri dari baginda Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jelaskan kepada kami kira-kira akhlaknya Rasulullah itu kayak apa. Ibunda Aisyah mengatakan kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Al-Quran, isinya, karakternya itu Al-Quran. Jadi Rasulullah itu sosok manusianya, sosok karakternya adalah Al-Quran. Itu ya. Gimana ya menggambarkannya ya? Casingnya itu manusia, tapi isinya itu loh. Nah, seperti handphone kita nih, handphone kita kan casingnya ini ya. Tapi kan kecerdasan di dalamnya ini, itu yang beda. Kalau kecerdasan ini tidak ada, casingnya ini nggak berguna. Seperti hal biasa juga casingnya, manusia biasa casingnya. Tapi dalamnya itulah Al-Quran. Nah, jadi sebetulnya nggak ada bedanya antara kita mengatakan idola saya Rasulullah, betul. Tapi bukan Rasulullah secara fisik saja, isinya itu. Dan isinya itu adalah Al-Quran. Dengan kita mengatakan idola adalah Al-Quran tadi. Jadi sebetulnya sama. Cuma dalam hal ini, kita lebih spesifik kepada Al-Quran, maksudnya adalah karena ini bulan Al-Quran, ya, bulan diturunkannya Al-Quran. Pengejauhan tahannya atau aplikasinya Al-Quran itu mana? Ya Rasulullah itu. Gitu. Manusia mengaplikasikan Al-Quran mana contoh? Itu ya, Rasulullah itu contohnya. Gitu. Jadi sebetulnya inline sama, cuma dilihat dari sisi bulan Al-Qurannya. Demikian kira-kira Bu Ningrum. Terima kasih Bu Ningrum, Ustadz Doni. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Meti Farida. Silahkan Ibu. Terima kasih Bu kesempatannya. Saya bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu. Sehat Pak Ustadz Doni. Alhamdulillah. Ya. Ini saya mau bertanya sama ini tadi kan masalah itikaf ya, masalah itikaf. Itikaf, aduh, alhamdulillah gitu ya, saya jadi ada pemahaman baru ya gitu masalah itikaf ini gitu selama ini. Jadi kalau jadi pemahamannya apakah sama dengan ini kalau itikaf itu jadi kita tuh lebih banyak bermuhasabah ya, muhasabah, kemudian istilahnya introspeksi gitu ya, bertafakur gitu ya Pak gitu ya istilahnya itu. Apakah seperti itu sehingga dengan bertafakur, bermuhasabah itu kita kita Al-Quran itu sebagai acuannya gitu kan. Jadi betul-betul tidak hanya mengejar bacaannya Al-Quran saja gitu ya. Jadi apakah seperti itu gitu bahwa itikaf itu sehingga introspeksi kita tuh sadar bahwa kesalahan kita seperti apa, kekurangan kita seperti apa gitu. Apakah seperti itu? Jadi kalau sebelumnya kan berpikir bahwa dengan itikaf banyak baca Quran gitu ya, yang seperti itu gitu ya. Ternyata lainnya mungkin pemahaman saya, oh kayaknya seperti itu ya, dengan berintrospeksi terhadap diri sendiri, mentadaburi Al-Quran. Jadi mungkin lebih ke arah situ ya barangkali ya Pak, itu istilahnya. Ya, itu mohon pencerahan, saya takutnya salah gitu pemahaman saya itu gitu ya. Terima kasih ya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Meti. Baik, langsung saya jawab ya. Jadi betul sekali Ibu Meti. Jadi iktikaf ini seperti wukuf ya di Arafah tadi itu, kita berkontemplasi, merenung. Nanti untuk kita ambil jamarat jumrohnya atau kerikilnya tadi. Kalau dalam konteks haji itu kerikil namanya. Jadi kerikil itu sebetulnya simbol. Kita sudah menyadari, suruh cari 3.
Ya, simbol itu yang pertama, nanti 7 yang begini. Tapi itu simbol bahwa kita sudah tahu, oh ini kelemahan saya, ini kekurangan saya, ini yang dulu saya salah. Nah, ini yang ingin saya perbaiki, ini yang pengen saya capai di masa depan. Saya kepengen bahagia, saya kepengen ini, saya kepengen rukun, saya kepengen guyup, ya, hal-hal yang seperti itu. Ya, tentu saja bukan hal-hal yang sifatnya materi, ya. Kalau materi, oh saya pengen punya rumah, itu nanti belakangan lah. Tapi ini hal yang sifatnya fundamental. Saya kepengen hubungan dengan anak, cucu baik, misalkan saya kepengen ini. Nah, semua itu Ibu Meti dan ibu yang dirahmati Allah, itulah sebetulnya targetnya iktikaf ini. Maka itu membaca Al-Quran misalkan. Jadi kadang orang suka keliru, ya, karena targetnya baca Quran sebanyak-banyaknya. Kalau di masjid itu ada kajian iktikaf misalkan, nggak mau dengerin, dia maunya baca Quran gitu. Karena untuk cari, banyakin. Padahal boleh jadi seorang ustadz yang lagi bicara ini boleh jadi di situ memberikan hikmah yang menjadi jawaban bagi persoalan kehidupan dia. Gitu. Ya. Jadi di situ keliru karena salah berpikir tadi, ngejar, wah supaya masuk nih catatannya nih 80, lebih baik daripada 80 tahun udah baca Quran. Nah, biasanya ibu-ibu orang yang seperti itu setelah Ramadan habis semuanya. Nggak ada lagi, nggak baca Quran lagi, sudah. Karena berpikir, sih sudah selesai itu. Sudah dapat 83 tahun, 1000 tahun gitu. Malas sudah gitu ya. Saya dulu begitu soalnya, wah kejar ini banyak ini dapatnya. Nanti udah santai, orang tadi udah banyak 83 tahun. Nah, itulah yang keliru. Nah, justru keluar dari Ramadan ini justru harusnya kita lebih semangat lagi. Setelah tahu kekurangan kita, setelah tahu kunci jawaban persoalan hidup kita, setelah tahu jalan yang cepat menuju cita-cita kita. Gitu, justru kita lebih semangat. Salah kalau selama ini kita menjadi Ramadaniun, istilahnya, orang yang semangat hanya di bulan Ramadan saja, harusnya kita menjadi Robbaniyun, ya. Orang yang berorientasi kepada Rob kita. Justru makin selesai Ramadan, justru makin semangat karena sudah menemukan jalannya, ya, sudah menemukan petanya, sudah menemukan kuncinya, gitu, sudah menemukan jawabannya, gitu. Nah, jadi mencari disitulah pada saat iktikaf ini 10 hari terakhir kita ini, ibu-ibu, mobil khusus kepada Bu Meti Farida. Betul sekali seperti yang Ibu sampaikan tadi. Ini punten ada sedikit pertanyaan lagi bahwa apa iktikaf itu harus di masjid gitu ya. Ini bagi perempuan kan tidak semuanya bisa gitu. Di rumah dengan seperti itu yang lebih ke muhasabah dan introspeksi kayak gitu. Nah, itu gimana Pak Ustadz? Apa harus di masjid atau di rumah juga gitu kan? Baik. Dan Jadi betul. Jadi memang tadi disampaikan di surat kedua 187 ya, wa antum akifuna fil masajid. Jadi iktikaf itu di masjid. Nah, masjid itu dipahami dua oleh para ulama terkait dengan wanita, terkait dengan perempuan. Kalau laki-laki fix di masjid, ya, di masjid. Nah, kalau wanita dua. Kenapa? Karena wanita kan punya tempat sholatnya, tempat sujudnya yang di rumah. Ya, masjid itu artinya tempat sujud, ya, tempat sholat. Nah, maksudnya boleh kepada wanita ini, kepada perempuan, untuk iktikaf di rumahnya tempat dia sholat. Umpamanya ada pojok sana tempat ibu biasa sholat. Nah, kalau iktikaf di rumah, iktikafnya di situ. Niatnya iktikaf juga, gitu. Tapi kalau ibu kepingin ke masjid yang di masjid umum, ya, yang bersama dengan para kaum muslimin, boleh juga karena iktikaf di masjid dengan laki-laki dan perempuan boleh gitu, asal tempatnya memang memenuhi syarat gitu ya, tertutupi atau menjaga marwah wanita kan, kalau mungkin istirahat dan lain sebagainya, jangan tempat yang mungkin terbuka atau apa atau gimana, juga demikian pula terkait dengan apa toiletnya dan lain sebagainya gitu. Jadi silahkan kalau dalam lingkungan ibu ada yang mana yang ingin ibu ambil, yang lebih nyaman, yang penting adalah kita bisa merenung, berpikir. Nah, jangan juga gini, di rumah aja deh, biar nggak kelewatan nonton Netflix misalnya. atau apa gitu. Niatnya jangan digitukan, tapi niatnya kalau bisa sudah selesai. Maka itu saya kadang-kadang suka ini ke istri saya,
udahlah kita nggak usah masak, nih kita pesen aja kalau mau makan. Apalagi khusus untuk bulan ini nggak usah ada masak-masak, nggak usah bikin kue, nggak usah, jangan. Nah, justru keliru kan ini, ya mau dekat Lebaran malah makin sibuk ya untuk masak ini masak itu, nggak perlu sebenarnya itu ya. Kalau kita punya uang beli aja, ya. Atau kalau nggak ada ya yang ada aja gitu. Ya mobil khusus di tanah air ya. Tapi kalau kita sanggup, ibu-ibu, misalkan siangnya mau, masak ini, nanti malamnya mau iktikaf, silahkan. Tentu saja itu kembali kepada kitanya masing-masing, kepada ibu-ibu, staminanya, kekuatannya, dan lain sebagainya. Ya, demikian kira-kira. Ya. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran Pak Ustadz. Baik, ya, amin. Terima kasih Bu Meti. Terima kasih Bu Meti dan Pak Ustadz. Ini ada di chat Pak Ustadz. Saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, dari Bu Ani Rasul, karena saya tidak paham bahasa Arab, kemudian agar paham maka saya targetkan untuk khatam juga membaca arti-arti Al-Quran. Nanti kalau ada yang tidak paham, saya tanyakan saat ikut pengajian. Ya, gimana pendapat Pak Ustadz begini, Pak? Ya, saya pikir bagus sekali langkah yang Ibu lakukan, sudah tepat, yaitu tetap membaca tanpa paham, silahkan. Tetap itu kita, kan kebaikannya luar biasa ya, 1 huruf 10 kebaikan. Nah, kemudian Ibu ikuti tadi dengan membaca terjemah, itu bagus sekali. Nah, jangan lupa dicatat juga ketika banyak hal yang tidak dipahami. Wabil khusus dalam terjemahan bahasa Indonesia, masih banyak hal yang tidak mewakili, ya, tidak cukup mewakili bagaimana konteks bahasa Arabnya. Jadi bagus sekali Ibu catat ya semua. Jadi harusnya kita memang targetnya tuh nanti resolusinya kita punya buku tersendiri ya mengenai Al-Qur'an ini, mengenai kehidupan kita, jawaban ya, buku yang spesifik untuk kita. Saya ini kurangnya ini, saya carinya ini, saya ininya ini. Kalau dapat di ayat berapa, surat berapa, saya catat. Kalau nggak ngerti nanti saya tanya gitu ya. Nah, itu bagus sekali yang Ibu lakukan. Saya pikir ya, bagus sekali. Ya. Nah, alhamdulillah Ustadz Doni. Ini masih ada pertanyaan sebenarnya Pak Ustadz. Ibu Ratna, punten mau ini Bu Ratna mau bertanya langsung? Iya, iya. Ya, silakan Bu Ratna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Saya ingin bertanya tentang iktikaf. Apa itu latar belakang kenapa kita disuruh iktikaf? Itu yang pertama. Yang kedua mengenai tangga karakter. Setelah kita lihat tangga karakter itu adalah mulai dari ilmu sampai kepada rasak. Itu kan kadang-kadang kita berada, itu kan adalah standar kita untuk melihat keimanan kita, gitu. Acuan lah, semacam acuan. Apakah kita itu semua orang bisa akan sampai kepada rosak atau hanya sebagian orang yang berusaha saja atau bagaimana? Kemudian kadang-kadang kan level karakter kita itu kan juga tidak stabil. Kadang-kadang kita turun, kadang-kadang naik. Itu untuk mempertahankan itu kan karakter kita biar naik terus itu bagaimana? Apa yang bisa disarankan Ustaz? Ya itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Bunda Ratna. Jadi yang pertama langsung saya jawab ya. Ini yang pertama tentang iktikaf ya, antum akifuna fil masajid. Dasarnya memang karena Allah memerintahkan secara apa istilahnya itu, secara tersirat ya, dalam surah kedua ayat 187 tadi. Wa antum akifuna fil masajid wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, kata Allah di situ. Dan janganlah bercampur suami istri padahal sedang berniat iktikaf ya. Berniat iktikaf itu sudah berniat iktikaf di masjid. Jadi itulah yang kemudian membuat iktikaf itu, sebetulnya iktikaf itu tidak hanya 10 hari terakhir sebenarnya ya. Kalau dilihat dari
Kalau dilihat dari konteks ayatnya, selama bulan Ramadan itu bisa beriktikaf. Nah, cuma karena 10 hari terakhir itu tadi ada tekanan khusus ya dalam surah Al-Fajr, wabil khusus tadi Lailatul Qadar, maka digabungkanlah kira-kira ya Lailatul Qadar 10 hari terakhir dan iktikafnya ya. Iktikaf itu seperti wukuf, yaitu berdiam diri, berkontemplasi, berpikir, merenung, bermuhasabah mengenai kehidupan kita dan apa yang akan kita lakukan ke depan ya. Nah, jadi asalnya dari situ Bunda Ratna, dari 187 surat Al-Baqarah. Nah, kemudian adapun mengenai tangga karakter tadi yang Bunda sampaikan, saya share lagi ya, saya share ulang di layar, ini tangga karakternya. Memang betul sekali, ini adalah perjalanan ya. Dan seperti tadi yang kita sampaikan bahwa rosyad itu ada syaratnya. Rosyad itu kan surat kedua, ini yang saya tulis di sini, saya tuliskan. Surat kedua Al-Baqarah tadi yang ditanyakan Bunda Hani juga di awal tadi. Quran surat kedua 186. Nah, sekarang kita buka ya ayatnya ini. Kalimat Allah gini. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang saya, maka saya dekat. Nah, Allah itu sebenarnya dekat, ya, langsung gitu ya. Fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Saya akan menjawab seruan, panggilan semua yang memanggil ketika dia memanggil saya. Falyastajibuli, syaratnya 2 Bunda Ratna agar kita bisa rosyad. Falyastajibuli, yang pertama jawablah Allah. Nah, ini jawablah Allah. Falyastajibuli, maka hendaklah mereka menjawab saya. Saya nggak tahu kalau diterjemahkan diartikan apa ya, karena istajaba diambil dari kata jawab yang artinya ketika dipanggil kita jawab, begitu ya. Falyastajibuli, maka jawablah panggilan saya. Itu yang pertama. Ini banyak ini panggilan Allah tuh banyak. Semakin kita jawab panggilan Allah, semakin kita rosyad. Nah, di mana panggilan itu? Di dalam Al-Quran. Sebagai ibu, apa yang Allah minta kita menjadi ibu? Itu kan panggilan Allah. Sebagai ayah, apa yang Allah minta kita sebagai ayah? Ya, sudah kita jawab belum? Kalau kita belum jawab, kita nggak akan sampai kepada rosyad. Nggak akan sampai kita. Karena itu syaratnya. Sebagai anak, apa yang Allah panggil kita? Kamu harus begini sebagai anak. Kalau belum kita lakukan, kalau belum kita jawab, ya nggak sampai kita kepada rosyad. Gitu. Sebagai umat, sebagai orang Islam, sebagai semua title kita itu pada prinsipnya adalah panggilan Allah, seruan Allah, petunjuk Allah. Maka jawablah semuanya. Nah, maka itu kita kan kembali ya harus buka Quran. Apa saja sih? Gimana sih cara menjawabnya? Gimana sih cara saya melakukannya gitu ya. Itu yang pertama, falyastajibuli. Yang kedua, wal yu'minu bi, dan hendaklah selalu beriman kepada saya. Jadi sebetulnya dari tangga karakter ini Bunda, ya, Bunda Ratna dan Bunda semua, ibu-ibu, sebetulnya kuncinya tuh ada di tengah nih. Kalau Bunda perhatikan ya. Ini total ada 7 tangga karakter ini. Yang tengah ini yaitu iman. Ya, iman itu jadi ini yang mesti kita jaga ini nih. Tentu saja takwa kita, syukur kita tadi ya kurang, turun, naik dan lain sebagainya. Demikian pula. Tapi kalau iman ini lepas, selesai sudah semuanya. Selesai sudah semuanya. Jadi ilmu, paham, yakin untuk iman, untuk bisa dapat iman. Setelah iman tadi, syukur, rosyad, dan itu adalah barometernya iman. Jadi sebetulnya tengah-tengahnya intinya itu iman ini. Ya, intinya itu iman. 7, ya, yang tengahnya itu adalah iman. Ya, Bunda Ratna dan bunda-bunda sekalian. Karena jadi yang dipanggil untuk bertakwa orang beriman, yang dipanggil untuk bersyukur orang beriman, yang dapat rosyad juga orang beriman. Jadi ilmu, paham, yakin untuk bisa dapat iman. Keimanan itulah sebetulnya nanti yang menjadi episentrumnya, titik tekannya itu ada di iman itu yang perlu kita jaga terus. Nah, demikian kira-kira Bunda Ratna dan Bunda sekalian yang dirahmati Allah. Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih Bu Ratna, Ustadz Doni. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan Pak Doni, tetapi satu lagi mohon izin yang sudah terlanjur ada di chat ya.
Pak Silakan, Doni ya. silakan, Bu. Pertanyaan dari Bu Yai Bekasi, apakah itikaf itu ada waktu khusus? Apakah harus malam hari? Ataukah setelah selesai sholat 5 waktu kita berzikir itu juga dikategorikan itikaf? Mohon maaf dengan minimnya pemahaman saya. Baik, terima kasih. Jadi itikaf sebetulnya dasarnya itu bisa kapan saja. Tapi itikaf di bulan Ramadan, nah ini bedanya ya Bu, Ibu yang bertanya, itikaf di bulan Ramadan itu malam hari. Loh, kok malam hari Ustaz? Kita buka surat kedua 187. Ini tentang itikaf itu di surat kedua 187 ya. Tadi sudah saya bacakan, tapi kita melihat sekarang dari sisi malamnya. Jadi kalimat Allah begini, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jadi kan ayat itu berbicara tentang bolehnya berhubungan suami istri di malam hari bulan Ramadan, ya. Bolehnya berhubungan suami istri di malam hari bulan Ramadan. Tapi kemudian Allah tuntaskan kalimat itu dengan begini, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Tapi kalau kamu sudah berniat iktikaf, maka jangan kamu campuri istrimu atau ya berhubungan suami istri, ya, istri kepada suami demikian pula. Artinya yang boleh dilakukan hubungan suami istri itu kan pada malam hari di bulan Ramadan. Iktikaf yang dimaksud juga artinya dalam malam hari. Gitu. Karena wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, dan jangan kamu campuri istrimu atau suamimu kalau bagi ibu-ibu dalam ketika sudah kamu berniat untuk iktikaf. Nah, jadi umpamanya maksudnya tuh ayatnya begini. Umpamanya ibu sudah berniat iktikaf, saya pengen iktikaf gitu, atau suami misalkan sudah berniat iktikaf. Niatnya belum dibatalkan, misalkan gitu ya. Kemudian bercampur suami istri itu tidak boleh. Nah, bercampurnya suami istri itu kan hanya boleh di malam hari saja di bulan Ramadan. Artinya iktikaf yang dimaksud pun adalah di malam hari gitu. Ya, khususnya maksudnya ini adalah tentang bulan Ramadan, iktikaf bulan Ramadan. Kalau iktikaf di bulan lain silahkan, mau siang hari, mau malam hari, selama kita duduk berapa waktu di masjid, kemudian kita berniat iktikaf, maka masuklah menjadi iktikaf. Tapi bulan Ramadan iktikafnya di malam hari. Demikian kira-kira. Ya, jazakallah khair Ustadz Doni, alhamdulillah. Jadi mohon maaf juga untuk para ibu lain ya yang pertanyaannya tidak bisa kita ajukan dalam kesempatan kali ini karena ternyata Masya Allah hampir 2 jam tidak terasa ya. Mudah-mudahan dalam kesempatan lain kita bisa bertemu lagi, bisa mengundang Ustadz Doni untuk memberikan kajian. Ustadz Doni, jika berkenan apakah kami bisa dibimbing untuk berdoa begitu, Ya, Pak Ustadz? Baik, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim, ibu-ibu, bunda-bunda sekalian yang dirahmati Allah, mari kita beristighfar, merendahkan diri kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan segala kesalahan, kekeliruan, dosa yang kita tanggung, yang kita bawa dalam kehidupan ini. Semoga di bulan yang mulia ini, di Asyrul Awakhir, ya sudah masuk ke Asyrul Awakhir, ini Allah Subhanahu wa taala berkenan mengampuni kesalahan kita dan memperbaiki kekurangan-kekurangan kita di masa hidup kita yang tersisa ini. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu iza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Ya Allah, kami tidak sanggup ya Rabb. Tidak mampu kami ya Allah untuk mensucikan Engkau, mengagungkan Engkau sebagaimana mestinya. Ya Allah, maka kami ikrarkan dengan segala kelemahan ini, kami ikrarkan bahwa segala pujian hanya milik-Mu ya Allah. Segala pujian hanya milik-Mu saat Engkau meridhoi kami, atau saat Engkau belum meridhoi kami, atau setelah Engkau meridhoi kami. Segala puji, segala kemuliaan hanya milik Engkau ya Rabb. Allahumma taqabbal minna salatana
وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين. Ya Allah, terimalah ya Allah puasa kami. Terimalah salat kami ya Allah. Terimalah sujud dan ruku kami ya Rabb. Walaupun semua itu masih jauh dari sempurna, masih jauh dari benar ya Allah. Terimalah segala bentuk ibadah kami ya Allah. Terimalah segala niat khusyuk kami, walaupun kami belum bisa untuk khusyuk ya Rabb. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan istri atau suami bagi ibu-ibu dan anak-anak kami, cucu-cucu menjadi penyejuk mata kami, menjadi embun bagi hati kami ya Allah. Izinkan kami merasakan kebahagiaan, izinkan kami merasakan keharmonisan di dalam keluarga kami, dan mampukan kami ya Allah membimbing mereka menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Engkau. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Maafkan kesalahan kami dan ampuni kesalahan, dosa, kekhilafan, kekeliruan kedua orang tua kami ya Allah. Baik mereka yang masih hidup bersama dengan kami, ataupun mereka yang saat ini telah mendului kami, Engkau panggil ke hadirat-Mu ya Allah. Bagi mereka yang sudah Engkau panggil mendahului kami, Engkau panggil ke hadirat-Mu ya Allah, mohon Engkau lapangkan kuburnya ya Allah. Engkau berikan kenikmatan dalam kubur beliau. Mohon Engkau ampuni dosa-dosanya ya Allah. Mohon Engkau terima segala amal ibadah perbuatannya ya Allah. Bagi yang masih hidup, mampukan kami ya Allah untuk berbuat baik, berbakti kepada mereka. Bersama-sama meniti jalan-Mu menuju surga, menuju keridhaan dan ampunan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.